Perkembangan teknologi komunikasi. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Komunikasi terbagi menjadi 4 era, yaitu era komunikasi tulisan, era komunikasi cetak, era telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif. Era komunikasi tulisan, tahun 4000 sebelum Masehi hingga sekarang. Lukisan gua. Lukisan gua diklaim menjadi metode komunikasi tertua yang ada di dunia. Metode lukisan gua difungsikan sebagai sebuah tanda manusia purba dalam menandai wilayah mereka. Tak hanya untuk menandai wilayahnya saja, lukisan gua juga menjadi media untuk merekam berbagai peristiwa penting yang terjadi pada saat itu. Lukisan gua ini biasanya dapat ditemukan di dinding ataupun langit-langit gua tersebut. Simbol, diketahui terdapat ukiran batu yang disebut sebagai petroglyphs yang ditemukan serta dikenalkan pada sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Ukiran batu tersebut difungsikan sebagai media perekam cerita oleh manusia purba. Akhir-akhir ini kita kerap mendengar bahwa fakta simbol grafis difungsikan sebagai media untuk menggambarkan sebuah konsep ataupun ide tertentu. Tanda asap. Sinyal asap merupakan metode komunikasi tertua. Pertama kali digunakan pada tahun 200 sebelum Masehi. Sejarawan asal Yunani, Polybus, pada tahun 150 Masehi menemukan cara untuk menggunakan sinyal asap sesuai alfabet. Merpati. Penggunaan merpati pos pertama kali digunakan saat zaman Mesir kuno. Merpati dijinakan untuk dijadikan merpati pos sejak 5000 tahun lalu. Burung merpati sangat populer karena mereka mengetahui arah kemana mereka terbang, arah menuju ke rumah mereka, bahkan setelah mereka melalui perjalanan yang panjang dan jauh. Orang-orang yang menggunakan merpati sebagai pengirim pesan, biasanya mereka akan meletakkan suatu huruf yang berukuran kecil di leher merpati, dengan harapan bahwa merpati itu akan sampai ke penerima. Merpati memiliki peranan penting dalam perkembangan teknologi pada masa itu. Era komunikasi cetak tahun 1440 Masehi hingga sekarang. Sistem pos. Setelah berkembangnya zaman, manusia semakin sadar untuk menghentikan penggunaan merpati sebagai mengirim pesan dan beralih dengan menggunakan jasa kurir. Sistem pos ini membuat seseorang yang ingin mengirimkan pesan harus mengirimkannya ke orang lain dan akan dikirimkan ke penerima lewat layanan pos. Dalam sistem pos ini memerlukan adanya penggunaan kotak surat. Koran. Koran atau yang dulu dikenal sebagai surat kabar merupakan teknologi komunikasi yang masih digunakan hingga saat ini. Surat kabar atau koran berisi tentang penyampaian sebuah berita yang disampaikan secara tertulis serta berbagai peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung saat itu. Surat kabar sendiri memiliki 2 jenis, yakni surat kabar nasional dan surat kabar internasional. Ini surat kabar yang diterbitkan sangat bergantung pada berita apa yang terkandung di dalamnya. Surat kabar sendiri dikenal sangat mengambil alih perhatian masyarakat dan perlahan mengubah metode penyampaian informasi dari waktu ke waktu. Era telekomunikasi tahun 1844 hingga sekarang. Radio. Radio sendiri merupakan sebuah teknologi komunikasi yang dapat menghasilkan suara dan memberikan berita serta hiburan untuk masyarakat. Para ilmuwan memulai untuk mempelajari dan menguji sinyal nirkabel untuk dapat menghasilkan radio. Penggunaan radio dalam masa perang adalah pengembangan pendeteksian dan pelokasian pesawat dan kapal dengan penggunaan radar. Sekarang ini radio banyak bentuknya, termasuk jaringan tanpa kabel, komunikasi bergerak di segala jenis, dan juga penyiaran radio. Telegraf. Telegraf ditemukan oleh seorang warga Amerika Serikat bernama Samuel F. B. Morse bersama asistennya Alexander Bain pada tahun 1837. Telegraf merupakan proses penyampaian berita atau informasi berupa gambar atau grafik, tanda, isyarat, dalam jarak jauh melalui perangkat telegraf yaitu kode Morse. Dengan menggunakan pesawat Morse, informasi dikirimkan dengan ketokan terhadap tanda-tanda melalui kunci ketok Morse. Telepon. Telepon adalah alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui sinyal listrik. Telepon menjadi penemuan yang memegang peranan penting pada saat itu. Telepon sangat diandalkan untuk berbagi situasi baik di rumah maupun di kantor. Alat komunikasi ini memberikan akses untuk penggunanya dalam mengirimkan suara dan akan diubah menjadi sebuah sinyal. Sinyal tersebut kemudian akan disalurkan dengan menggunakan kabel dan disampaikan kepada penerima. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Penemuan televisi disejajarkan dengan penemuan roda, karena penemuan ini mampu mengubah peradaban dunia. Bentuk televisi saat ini merupakan teknologi komunikasi yang bersifat tidak langsung untuk para penonton.
Awalnya, televisi memiliki tampilan hitam putih. Setelah perkembangan zaman terjadi, barulah televisi dapat ditonton menjadi lebih berwarna dan dilengkapi dengan berbagai fitur-fitur unik di dalamnya. Era komunikasi interaktif, tahun 1946 hingga sekarang. Komputer. Komputer diciptakan pada tahun 1930 oleh seorang insinyur bernama Vannevar Bush yang berasal dari Amerika. 16 tahun kemudian, para ilmuwan dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat, menciptakan sebuah komputer digital yang diberi nama ENIAC. Alat ini dikendalikan dengan tabung-tabung tanpa udara atau hampa. Sekitar pada tahun 1970, komputer mulai dioperasikan menggunakan transistor yang lebih efisien. Seterusnya, komputer terus dikembangkan hingga menjadi teknologi komunikasi yang paling sempurna dan dapat melakukan berbagai pekerjaan yang sangat membantu pekerjaan umat manusia di dunia. Dalam perkembangannya, komputer juga dibekali dengan berbagai spek handal dan akses jaringan untuk menambah kegunaannya. Internet. Dunia internet telah membawa orang-orang semakin dekat. Terlebih setelah adanya website, di mana Berners-Lee menemukan WWW atau World Wide Web di tahun 1990. Kemudian satelit mendukung internet. Dengan internet, kita bisa mencari apapun dan dimanapun di seluruh dunia. Lalu, koneksi nirkabel mulai muncul pada tahun 1991. Sejak saat itu, orang-orang mulai kecanduan dengan internet. Terlebih sekarang, semua aktivitas sekecil apapun, dari mulai kehidupan sehari-hari, bisnis, dan pendidikan tidak jauh dari penggunaan internet. Surat atau email merupakan salah satu media komunikasi yang paling formal dan biasanya hanya digunakan di kantor atau kampus. John Vitale di tahun 1975 mengembangkan sebuah perangkat lunak atau software untuk mendukung surat. Semenjak penemuan surel, banyak platform surat menyurat yang sudah tidak digunakan lagi. Sebab email terkesan lebih efektif untuk pencatatan dan juga hemat biaya. Pesan teks. Teknologi komunikasi selanjutnya adalah pesan teks, di mana berbagai penyedia jaringan digunakan untuk mengirimkan teks. Orang pertama yang mengirimkan pesan teks adalah Neil Popford, yaitu seorang insinyur. Sejak saat itu hingga sekarang, pesan teks sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial dalam berkomunikasi jarak jauh. Orang-orang dari penjuru dunia manapun bisa berbincang melalui pesan teks. Dengan adanya internet, aplikasi pesan teks mulai bermunculan. Aplikasi tersebut bisa membantu dan menghubungkan orang-orang, di mana mereka bisa berbagi pesan melalui internet. Media sosial. Sekarang ini hampir semua orang membagikan seluruh cerita hidup mereka di media sosial. Platform media sosial bisa membantu orang-orang untuk berbagi foto, video, dan semua hal di internet. Hal tersebut merupakan media komunikasi terbaru yang ada di dunia digital. Saat ini sudah banyak sekali platform media sosial yang bermunculan, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan lainnya. Kehadiran ponsel pintar atau smartphone juga menambah kenyamanan orang-orang dalam menggunakan media sosial. Aplikasi media sosial bisa diinstal ke smartphone kita. Kemudian, pengguna media sosial bisa leluasa membagikan cerita atau peristiwa hidup mereka ke ranah publik. Sekarang ini, sudah banyak orang yang terobsesi dengan platform media sosial. Bahkan banyak dari mereka yang membagikan hal-hal yang sebenarnya tidak etis untuk diunggah di media sosial. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan popularitas. Oleh karena itu, media sosial sudah merevolusi cara orang-orang dalam berkomunikasi. Di media sosial, kita bisa melihat apa saja yang dilakukan orang lain melalui profil media sosial. Jadi, zaman sekarang sudah terlampau mudah untuk menghubungi teman kita yang tinggal jauh. Komunikasi juga menjadi jauh lebih mudah dan efektif. Jarak bukan lagi masalah untuk berkomunikasi. Kita bisa berbicara kepada siapapun di seluruh penjuru dunia, bahkan dengan orang-orang yang belum pernah kita temui. Teknologi komunikasi yang sudah menjadi lebih baik sangat membantu kita dalam mendapatkan keterampilan sosial, dari mulai ucapan verbal sampai pesan teks. Semua orang bisa berkomunikasi mengenai kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasan dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Sekian dari saya, terima kasih.